saat kali ini kita akan mengenalkan suatu seni yang berasal dari kota Sumeneb, yakni kerajinan keris. Kerajinan keris ini merupakan suatu ikon dari kota Sumeneb. Nah, keris ini juga disebut dunia loh teman-teman. Oke, jadi teman-teman ya, supaya kita tidak bingung apa itu kerajinan keris dan bagaimana bentuknya, jadi kita akan mengunjungi salah satu empu di Desa Aing Tongtong, Kabupaten Sumeneb, supaya kita tahu bagaimana cara pembikinan keris awal sampai akhir, proses-proses sampai menjadi suatu keris yang keren. Jadi supaya tidak ada lama-lama, silahkan Bika, kita ajak kemana ini? Yuk langsung kita ke pembuatan kerisnya. Let's go. Teman-teman, pada saat ini kita telah sampai di rumah salah satu empu di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Desa Aing Tongtong, bersama teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia Madura. Yakni kita berada di kediaman salah satu empu dan juga merupakan satu-satunya empu wanita yang ada di Kabupaten Sumeneb, yakni Kak Ika Arista. Halo Kak Ika. Kak, bisa dijelasin nggak nih kira-kira sejarahnya gimana sih di Aing Tongtong ini kok bisa jadi kota keris gitu? Kita memang diwarisi itu dari turun temurun ya. Cuman kalau saya kan dari 3 generasi yang saya tahu, sebelumnya saya tidak tahu ya, dari kakek, bapak, baru saya. Kalau di Aing Tongtong sendiri itu, kalau penjelasan dari tua kita begitu, sesepuh kita itu mengatakan bahwa kita itu dulu memang membuat senjata pusaka, tetapi kemudian pada era-era penjajahan itu ada larangan dari penjajah untuk memproduksi dan memegang. Jadi ada beberapa yang memang yang punya senjata harus dikubur begitu untuk tidak diketahui penjajah. Baru kemudian menggeliat lagi dunia perkerisan di Aing Tongtong itu setelah era kemerdekaan. Jadi sudah ada beberapa pecinta personaji pusaka yang ingin kembali ingin mempunyai pusaka begitu. Bagaimana mereka harus memesan, makanya itu yang kemudian membuat Aing Tongtong kembali menjadi sentra produksi keris. Dan untuk selanjutnya itu Kak, itu sejak kapan kakak itu terjun ke dunia itu, dunia perkerisan? Dari kecil ya, karena memang itu tadi saya keluarga memang semuanya pengrajin, jadi lingkungannya memang semuanya sudah membuat keris. Jadi udah dari kelas 4 atau 5 SD kalau tidak salah. Memang Kecil iya, ya Kak? masih kecil, cuman dulu bikin sarungnya, jadi Bikin dari kayunya. bikin kerangkanya dulu. Ya, dari kayunya. Jadi warangka keris itu saya bikinnya itu bukan seperti bagian kerisnya ya. Dari warangkanya dulu, satu karena alatnya dulu tidak terlalu berbahaya, makanya digunakan alat baru. Baru ketika sudah kuliah baru belajar membuat isinya atau kerisnya. Iya, aku sendiri Kuliahnya di mana? di STKIP PGRI. Ya, dekat. Dulu Kak? Lagi Kak, alasan kakak terjun dan ingin mendalami dunia Awal-awal jadi berubah-ubah. Awal-awal itu mau tidak mau faktor ekonomi ya, karena ini memang benda yang diperjualbelikan. Ini ada perekonomian yang besar di situ. Jadi alasannya memang awal mula memang karena tuntutan ekonomi, jadi menghasilkan begitu. Tapi lama kelamaan akhirnya tahu bahwa
ini tidak hanya tentang ekonomi gitu. Kita bahas keris itu jatuhnya cukup kompleks, dari sejarah, filosofi itu yang akhirnya membuat semakin tertarik. Lalu strategi apa yang untuk menjaga budaya tersebut bisa dilakukan? Satu, citra keris memang harus sedikit bergeser dari hanya benda mistik, benda zaman lampau gitu. Itu yang harus memang digeser pelan-pelan untuk dijelaskan kepada masyarakat umum begitu. Artinya kita tampilan empu juga jadi ini ya, jadi menurut saya salah satu bagiannya gitu. Kalau terbesit di kepala, kalau film-film kolosal yang jadi empu itu pasti brewokan, jenggotan, muka rada serem kayak Perawakannya menakutkan gitu. iya. Nah, belum lagi kemudian cerita-cerita mistis yang dalam tanda kutip sedikit memberikan antipati pada beberapa yang tidak terlalu suka itu, walaupun sebenarnya sisi itu memang ada, tetapi bagi saya itu adalah hal bonus. Artinya yang harus dikenalkan kepada masyarakat luas itu bahwa ini adalah benda budaya begitu. Maka berkaitan dengan budaya nanti ada sejarah, ada filosofi. Artinya kalau ngomongin benda budaya, di situ tersimpan rekaman tentang bangsa kita gitu. Itu ada di keris, dan itu yang harus kita gaungkan pada masyarakat luas gitu, terutama anak-anak muda, bahwa ini tidak perkara mistis, ini tidak perkara benda yang sudah sakral terus kemudian sudah lampau, tidak modern begitu kan. Bukan sebatas itu, tapi di benda ini terdapat rekaman sejarah bangsa kita, mulai dari kepribadian bangsa kita seperti apa, berdirinya bagaimana, karakteristik dari masyarakat kita dari dulu sampai detik ini itu seperti apa. Itu yang saya pikir perlu untuk dikedepankan terlebih dahulu. Nah, apa saja kendala selama terjun di dunia perkerisan? Lumayan banyak ya. Itu tadi sudut pandang, kadang orang beberapa langsung antipati begitu, apa sih ini gitu, atau mungkin ketika ditanya kerjanya apa mbak gitu, bikin keris jadi pengrajin, oh gitu, ada ya yang suka gitu kan. Nah, itu pertanyaan yang ada ya yang masih suka keris gitu di zaman yang serba modern, semuanya teknologi gitu. Ada, justru metalogi itu paling keren di keris. Kadang juga ada kendala, ya biasalah, masyarakat kita kan sebenarnya sejarah mengatakan kita tidak asing dengan gender. Kita pernah punya pemimpin presiden perempuan ada gitu, zaman kerajaan Tribhuwana Tunggadewi era Majapahit itu juga sampai terkenal gitu, karena beliau yang Pati Gajah Mada yang akhirnya menyatukan Nusantara gitu. Tetapi masyarakat kita kan dalam prakteknya gitu belum terlalu terbuka untuk hal itu. Apalagi melihat bahwa komunikasi antara perempuan dan laki-laki itu kan mestinya harus dibumbui asmara begitu. Kan pemikiran orang-orang kan harus seperti itu loh. Iya. Jadi artinya tidak bisa kalau laki-laki dengan perempuan itu hanya berteman, tidak mungkin. Nah itu yang susah, karena begini, mayoritas memang kebanyakan penyuka pusaka itu memang laki-laki, sedangkan saya pengrajinnya adalah seorang perempuan. Artinya menjaga nama baik kemudian marwah sebagai seorang perempuan itu juga jadi tantangan tersendiri ya, agar kemudian ketika saya tidak bisa menjaga diri, maka ya pandangan itu tidak akan berubah gitu menjadi lebih baik. Kan kalau kakak yang terjun ke dunia itu kan pasti ada naik turunnya kan. Itu gimana cara kakak biar tetap semangat, biar tetap bertahan di dunia perkerisan ini? Naik turun itu mungkin dari segi ekonomi ya, ada pemesanan atau apa segala macam. Tapi kalau semangat
jengkal nggak pernah surut gitu. Top suara. Ya, berarti. iya dong, harus dong. Oh, ekonomi gitu, mau PPKM, COVID atau apapun naik turun iyalah, surut lah. Perekonomian kita naik turun gitu. Pasang surut, tapi kalau semangat jengkal pun nggak boleh mundur. Tetap maju. Iya, karena 45. Iya. selama kita, ya saya pribadi mempelajari keris itu ada banyak hal yang justru dunia modern tidak tahu. Ada banyak hal yang justru karena begini. Mitos masyarakat kita itu sebenarnya bukan karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi, gitu. Tapi mitos kita adalah belum diketahui sebenarnya. Itu makanya kemudian menjadi mitos. Mitos bagi saya pribadi adalah ketika sesuatu tidak bisa kita ungkapkan dengan bahasa, itu mitos. Tidak sampainya nalar kita untuk menjelaskan sesuatu, akhirnya kita punya istilah mitos. Padahal karena tidak sampainya kita dulu, karena pengetahuan kita belum sampai, air-air yang didoakan itu dianggapnya mitos. Tapi hari ini ketika ilmu pengetahuan tahu kristal air ketika didoakan akhirnya berubah karena energi di sekitarnya berubah, itu makanya kemudian air yang bagus itu air Zam-Zam, karena setiap hari orang berdoa. Di Malang itu ada candi-candi yang sumber airnya ternyata diteliti gitu, itu juga mengandung kristal gitu, karena orang setiap hari berdoa di pura itu gitu, di candi itu, akhirnya energinya mengaruh ke air gitu. Nah akhirnya yang kemudian awalnya mitos gitu jadi pengetahuan hari ini, dan karena sudah bisa dijelaskan dengan baik gitu. Artinya mitos adalah ketika tidak sampainya kita pada logika, kita menggunakan istilah itu untuk menyelamatkan dari ketidakpintaran kita begitu. Bodohan. Ya, begitu. Gitu. Jadi untuk tidak menyukai keris, saya rasa tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ya, dari segi apapun. Nah, untuk prestasi yang kakak capai sejak Ini dia Kris. di dunia keris itu gimana? Kalau prestasi kayaknya ini ya terlalu hitam di atas putih gitu. Saya harus mengeluarkan piagam-piagam begitu kan. Pencapaian untuk Nah, pengalaman saja lah, pengalaman menarik begitu yang akhirnya didapat karena menekuni keris gitu. Saya karena mungkin sudut pandang saya sudah bergeser, tidak hanya memproduksi keris untuk kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip terlalu klinik begitu, terlalu mitos gitu. Akhirnya saya berkesempatan mengenalkan pada anak-anak muda. Jadi bahkan saya pernah menerangkan keris pada anak usia dini. Jadi PAUD TK itu bayangkan harus orang-orang dewasa saja kita jelaskan tentang keris bingung mulainya dari mana. Tapi ini anak-anak kecil yang bahkan pengetahuan kosakatanya juga minim, dan kita harus menjelaskan benda yang bahkan rumit begitu. Benda yang asing gitu ya? Iya, asing bagi mereka. Tapi saya memang katakan ke panitianya, tolong karena itu lomba mewarnai gitu, tolong masukkan unsur kerisnya di sesuatu yang mereka warnai. Jadi mungkin dari situ arahnya saya masuk. Dari mengenalkan budaya-budaya itu, akhirnya saya berpikirnya begini, saya sampai di kesimpulan bahwa anak-anak kita itu berada di pondasi yang bukan pondasinya. Ya. Jadi akhirnya mereka tidak tahu asal muasalnya, bingung masa depannya. Karena ketika orang tidak tahu pondasi yang mereka pijaki itu sebenarnya apa, akan mempengaruhi daya pandang ke depannya. Akhirnya kita berada di mana sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya romantisme masa lalu ketika kita terlalu kuat juga tidak baik. Kalau kita pernah bangsa yang besar apa segala macam, tapi itu dijadikan sebagai pondasi awal bahwa kita bukan bangsa yang menye-menye begitu. Yang lain-lainnya. Iya, yang terbelakang gitu, karena kita sekarang dikotakan pada kita negara berkembang, jadi harus begini dulu baru jadi negara maju gitu. Dari situ aja kita sudah dilemahkan begitu, dijajah. Mau kemana sih gitu, kita negara berkembang kok gitu. Lah
artinya barangkali dengan memecut itu dengan romantisme masa lalu bahwa kita pernah berjaya di Asia di era Majapahit gitu, dan entah beberapa turun dari situ lahirlah kita gitu. Artinya kita punya leluhur yang luar biasa gitu. Lalu hari ini kita jadi bangsa yang menye-menye kok rasanya kurang menarik. Karena berangkat dari keris itu yang sebenarnya pembahasannya akan jatuhnya ke lebih kompleks ya, karena kalau kita bahas keris itu kan ada tanggul itu era, jadi era di mana keris dikeluarkan. Kalau ngomongin era kerajaan pasti ada masyarakat sosialnya seperti apa, kemampuan teknologinya seperti apa. Bayangkan bangsa Cina, orang Islam itu bilangnya Rasul sampai mengatakan utlubulema wala bisin sampai ke negeri Cina, karena mereka memang pengetahuannya luar biasa. Zaman dulu itu mereka udah bikin keramik anti basi apa segala macam gitu. Lalu mereka gitu strategi perangnya, dinasti Cina itu kuat sekali, tapi mereka pernah kalah pada era-era Majapahit, tentunya Singosari begitu. Dan itu diprakarsai oleh orang-orang kita, orang-orang Madura, Arya Wiraraja dan segala macam. Kita punya kita punya sejarah yang bisa kita banggakan untuk kedepannya lebih baik. Jadi jangan cuma bangga urusan bulu tangkis gitu. Dan jangan cuma bangga urusan bulu Sejarah tangkis. yang kayak gini tuh Perlu juga gitu untuk memecut anak-anak mudanya gitu. Makanya kita sudah apa sih yang mau kita bahas? Negara kita tuh sudah selesai dari banyak hal. Iya lah. Iya. Amerika baru heboh gara-gara kemarin Obamanya dari kulit hitam, presidennya dari kulit hitam, terus sekarang baru kita udah ras dengan Papua, udah jadi Indonesia dari kapan tahu gitu, udah biasa bersinggungan dengan warna-warna kulit begitu. Terus kemudian kemarin pas wakil presidennya perempuan, mereka baru heboh, oh ini perempuan. Kita sudah pernah itu gitu. Iya. Masyarakat kita itu udah mau apa, mau dipimpin agamis gitu. Orang-orang udah teriak khilafah apa segala macam. Kita pernah dipimpin tokoh agama paling berpengaruh. Abdurrahman Wahid itu kurang pengaruh gimana gitu. Kita pernah dipimpin oleh tokoh agama, tokoh militer kayak Aung San Suu Kyi itu di Myanmar yang kemarin sempat heboh gitu di kudeta. Kita pernah loh dipimpin oleh militer, bahkan 3 presiden kita adalah militer gitu. Apa nggak ada apa-apanya gitu ya. Nggak ada, karena pondasinya barangkali pondasinya anak-anak mudanya apa. Jadi kayak untuk kita Indonesia bisa maju, salah satunya adalah mengenalkan budaya kita ya Kak. Back to wisdom, kembali ke kebudayaan lama. Kayak sekarang misalkan orang-orang pada saat kita segala macam, beberapa teman akhirnya istilah orang Maduranya obat pageren, kunyit lah yang jahe lah yang direbus. Ya kita sudah paham itu gitu. Bahkan dari pengobatan kita sudah percaya itu gitu. Rempah kita aja mengobati, makanan kita aja mengobati. Makanya penjajah tertarik sekali dengan bumi yang subur ini gitu. Kita hidup di mana gitu, kayak terasing. Ini ibarat kata ayam mati di lumbung padi. Ini ayamnya yang bodoh apa padinya beracun begitu kan. Tapi kan di 2 hal itu aja. Saya pikir nah itu saya temukan di keris. Lalu bagaimana cara kakak untuk melestarikan keaslian keris? Oh begini, kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang tidak berubah ya. Artinya ada yang memang harus pakem gitu, sesuai aslinya, original, plastik gitu, sama kayak batik. Tapi kan ada yang contemporary art gitu. Nah, kalau kemudian kita hanya berpaku pada pakem gitu, maka kita hanya menjadi pengrajin yang copy paste. Oh, pakem zaman dulu begitu tuh, kita bikin ya sekarang. Artinya tidak ada kreasi baru begitu. Padahal keris ini kan dibuat berdasarkan pemikiran pengrajinnya gitu, berdasarkan pengalaman empunya begitu. Jadi pengalaman kita hari ini gitu
ya harusnya menghasilkan karya yang baru, mempertahankan bentuk keris yang lama iya, tetapi mengeksplor hal yang baru itu menurut saya wajib ya, sebagai pengaruh dari rampungan pengaruh apa lahirnya dari sosial masyarakat. Lalu sosial masyarakat hari ini tuh menghadirkan karya seperti apa, karena harus ada yang baru. Begitu. Jadi sama-sama diekspor. Ya, yang lama juga kita perkenalkan, tetapi karya-karya baru memang harus ya kita tonjolkan juga. Wah, teman-teman, hari ini kita dapat banyak pelajaran baru gitu ya teman-teman. Nah, ini juga merupakan pembuatan tangan langsung dari Mbak Ika Tasari ya. Ya, Ika Arista. Ika Arista. Oke, Iya. oke, benar-benar. Ingat teman-teman ya. Alhamdulillah enak. Jadi terima kasih Kak atas penjelasan dari Ya. sejarah, dari awal mula kakak menekuni keris dan sampai sekarang menjadi satu-satunya empu wanita di Kota Sumeneb. Jadi kami banyak mengucapkan terima kasih atas Ya, bantuannya sama-sama. kakak ya. Ya. Kita juga banyak belajar. Semoga nanti kebelakangnya masih banyak penerus wanita yang bisa Amin. ikutin juga. Ya, amin. Semoga budaya kita ini terus Terjaga, Ya, benar. Terjaga. bisa dilestarikan lebih lanjut. Bisa Amin, bertahan. amin. Amin. Dan semoga kita juga menjadi penerusnya. Amin. Kapan-kapan bisa belajar lagi ke sini ya kak? Boleh. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa Berjumpa berjumpa lagi. kembali untuk membahas kerajinan-kerajinan atau kesenian yang ada di Kota Sumeneb, karena Kota Sumeneb juga penuh dengan kesenian dan kerajinan Budaya. dan juga budaya yang telah diakui oleh dunia.